semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Afrila Zaris dengan NIM 2110701066 Prodi D3 Keperawatan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep keseimbangan asam basa. Berikut adalah videonya, selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, sebelum mengetahui lebih lanjut tentang konsep keseimbangan asam basa, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu definisi dari asam dan basa. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain, atau disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain, atau disebut sebagai akseptor proton. Suatu asam baru dapat melepaskan proton bila ada basa yang dapat menerima proton yang dilepaskan. Satu contoh asam adalah asam hidroklorida atau HCl yang berionisasi dalam air membentuk ion-ion hidrogen atau H+ dan ion klorida atau Cl-. Demikian juga asam karbonat atau H2CO3 berionisasi dalam air membentuk ion H+ dan ion bikarbonat atau HCO3-. Nah, teman-teman, perlu diketahui, asam terbagi menjadi dua, yaitu ada asam kuat dan asam lemah. Apa sih asam kuat itu? Asam kuat adalah asam yang berdisosiasi dengan cepat dan terutama melepaskan sejumlah besar ion H+ dalam larutan. Contohnya adalah HCl. Asam lemah mempunyai lebih sedikit kecenderungan untuk mendisosiasikan ion-ionnya dan oleh karena itu kurang kuat melepaskan H+. Contohnya adalah H2CO3. Kemudian di sini ada basa. Basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen. Sebagai contoh, ion bikarbonat atau HCO3- adalah suatu basa karena dia dapat bergabung dengan satu ion hidrogen untuk membentuk asam karbonat atau H2CO3. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, protein-protein yang ada di dalam tubuh kita ini juga bisa berfungsi sebagai basa loh. Karena apa? Karena beberapa asam amino yang membangun protein dengan muatan akhir negatif siap menerima ion-ion hidrogen. Protein hemoglobin dalam sel darah merah dan protein dalam sel-sel tubuh yang lain merupakan basa-basa tubuh yang paling penting. Basa terbagi menjadi dua, yaitu ada basa kuat dan basa lemah. Basa kuat adalah basa yang bereaksi secara cepat dan kuat dengan H+, oleh karena itu dengan cepat menghilangkannya dari larutan. Contoh yang khas adalah OH- yang bereaksi dengan H+ untuk membentuk air atau H2O. Sedangkan basa lemah yang khas adalah HCO3- karena HCO3- berikatan dengan H+ secara jauh lebih lemah daripada OH-. Kebanyakan asam dan basa dalam cairan ekstraseluler yang berhubungan dengan pengaturan asam basa normal adalah asam dan basa lemah. Nah, jadi konsep dari asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan sifat asam basa, larutan dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu bersifat asam, bersifat basa, dan bersifat netral. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda nih teman-teman, sehingga dapat kita bisa menentukan sifat suatu larutan. Sifat asam basa suatu larutan juga dapat ditentukan dengan mengukur pH-nya. pH ini merupakan suatu parameter yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman larutan. Nah, kemudian larutan asam memiliki pH kurang dari 7. Larutan basa memiliki pH lebih dari 7, sedangkan larutan netral memiliki pH 7. pH suatu larutan dapat ditentukan dengan indikator pH atau dengan pH meter. Menurut penjelasan tersebut, menjelaskan tentang keseimbangan asam basa serta berbagai macam faktor atau hal-hal yang berkaitan dengan keseimbangan asam basa. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke konsep keseimbangan asam basa. Apa sih keseimbangan asam basa itu? Keseimbangan asam basa merupakan hal yang penting bagi tubuh kita nih teman-teman.
karena dapat mempengaruhi fungsi organ vital. Gangguan keseimbangan asam basa yang berat dapat mempengaruhi kelangsungan hidup pasien. Derajat keasaman atau pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yakni paru dan ginjal. Adapun keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Pada proses kehidupan keseimbangan asam, pada tingkat molekuler umumnya berhubungan dengan asam lemah dan basa lemah. Begitu pula pada tingkat konsentrasi ion H+ atau ion OH- yang sangat rendah. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah sangat banyak, ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah pH 7,4. Nah, teman-teman, keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia ini diatur oleh dua sistem organ, yakni paru dan ginjal, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman. Paru ini berperan dalam pelepasan ekskresi CO2, dan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Namun, ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui terlebih dahulu nih teman-teman, yaitu yang pertama, istilah asidosis mengacu pada kondisi pH kurang dari 7,35, sedangkan alkalosis bila pH lebih dari 7,45. Yang kedua, CO2 atau karbon dioksida adalah gas dalam darah yang berperan sebagai komponen asam. CO2 ini juga merupakan komponen respiratory. Nilai normalnya adalah 40 mm air raksa. Yang ketiga, HCO3 atau bikarbonat yang berperan sebagai komponen basa dan disebut juga sebagai komponen metabolik. Nilai normalnya adalah 24 mili ekuivalen per liter. Yang keempat, asidosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya jumlah komponen basa. Yang kelima, alkalosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen basa atau berkurangnya jumlah komponen asam. Nah, berikutnya ada pengaturan keseimbangan asam dan basa. Pengaturan keseimbangan ion hidrogen dalam beberapa hal sama dengan pengaturan ion-ion lain dalam tubuh. Sebagai contoh, untuk mencapai homeostatis, harus ada keseimbangan antara asupan atau produksi ion hidrogen dan pembuangan ion hidrogen dari tubuh. Dan seperti pada ion-ion lain, ginjal memainkan peranan kunci dalam pengaturan-pengaturan ion hidrogen. Akan tetapi, pengaturan konsentrasi ion hidrogen cairan ekstraseluler yang tepat melibatkan jauh lebih banyak daripada eliminasi sederhana ion-ion hidrogen oleh ginjal. Terdapat juga banyak mekanisme penyangga asam basa yang melibatkan darah, sel-sel, dan paru-paru yang perlu untuk mempertahankan konsentrasi ion hidrogen normal dalam cairan ekstraseluler dan intraseluler. Kemudian, pH normal darah arteri adalah 7,4, sedangkan pH darah vena dan cairan interstisial sekitar 7,35. Akibat jumlah ekstra karbon dioksida atau CO2 yang dibebaskan dari jaringan untuk membentuk H2CO3. Karena pH normal darah arteri 7,4, seseorang diperkirakan mengalami asidosis saat pH turun di bawah nilai ini dan mengalami alkalosis saat pH meningkat di atas 7,4. Batas rendah pH di mana seseorang dapat hidup lebih dari beberapa jam adalah sekitar 6,8 dan batas atasnya adalah sekitar 8,0. Kemudian, ada faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam dan basa.
Pengaturan keseimbangan asam basa diselenggarakan melalui koordinasi dari 3 sistem, yaitu yang pertama sistem buffer. Sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen, bersifat temporer, dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fixed dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Sebagai buffer, sistem ini memiliki keterbatasan, yaitu yang pertama, tidak dapat mencegah perubahan pH di cairan ekstraseluler yang disebabkan karena peningkatan CO2 atau karbon dioksida. Yang kedua, sistem ini hanya berfungsi bila sistem respirasi dan pusat pengendali sistem pernafasan bekerja normal. Yang ketiga, kemampuan menyelenggarakan sistem buffer tergantung pada tersedianya ion bikarbonat. Adapun 4 sistem buffer, yaitu yang pertama, buffer bikarbonat merupakan sistem daftar di cairan ekstraseluler terutama untuk perubahan disebabkan oleh non-bikarbonat. Yang kedua, buffer protein merupakan sistem dapat di cairan ekstraseluler dan intraseluler. Yang ketiga, buffer hemoglobin merupakan sistem dapat di dalam eritrosit untuk perubahan asam karbonat. Dan yang terakhir ada buffer fosfat merupakan sistem dapat di sistem perkemihan dan cairan intraseluler. Yang kedua ada sistem paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respons terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Yang ketiga ada sistem ginjal. Sistem ginjal ini untuk mempertahankan keseimbangan asam basa. Ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengganti HCO3-. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan 3 sistem buffer, asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Kemudian yang terakhir, ada gangguan keseimbangan asam dan basa. Yang pertama, asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah keasaman darah yang berlebihan karena penumpukan karbon dioksida dalam darah sebagai akibat dari fungsi paru-paru yang buruk atau pernafasan yang lambat. Asidosis respiratorik terjadi jika paru-paru tidak dapat mengeluarkan karbon dioksida secara adekuat. Hal ini dapat terjadi pada penyakit-penyakit berat yang mempengaruhi paru-paru. Asidosis respiratorik dapat juga terjadi bila penyakit-penyakit dari saraf atau otot dada menyebabkan gangguan terhadap mekanisme pernafasan. Yang kedua ada asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah keasaman darah yang berlebihan yang ditandai dengan rendahnya kadar bikarbonat dalam darah. Bila peningkatan keasaman melampaui sistem penyangga pH, darah akan benar-benar menjadi asam. Adapun penyebab asidosis metabolik yaitu yang pertama kelebihan produksi asam. Pada asidosis diabetik atau asidosis laktat, produksi asam dapat melebihi kemampuan ginjal untuk absorpsi dan ekskresi A+. Yang kedua, kurangnya cadangan dapar. Kehilangan ion HCO3 yang terbuang percuma melalui ginjal atau usus menyebabkan hipokarbonatremia dan asidosis metabolik. Yang ketiga, kurangnya ekskresi asam. Dapat terjadi pada penyakit ginjal kronik di mana ginjal gagal mengekskresikan asam yang diproduksi secara normal. Yang ketiga ada alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik adalah suatu keadaan di mana darah menjadi basah karena pernafasan yang cepat dan dalam sehingga menyebabkan kadar karbon dioksida dalam darah menjadi rendah. Dan yang terakhir ada alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik adalah suatu keadaan di mana darah dalam keadaan basah karena tingginya kadar bikarbonat.
Alkalosis metabolik terjadi jika tubuh kehilangan terlalu banyak asam. Adapun penyebab utama dari alkalosis metabolik yaitu yang pertama penggunaan diuretik atau tiazid, furosemid, dan asam atakrinat. Yang kedua kehilangan asam karena muntah atau pengosongan lambung. Yang ketiga kelenjar adrenal yang terlalu aktif atau sindroma Cushing atau akibat penggunaan kortikosteroid. Nah, kesimpulannya yaitu keseimbangan asam basa adalah suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Derajat keasaman atau pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan optimal. Terdapat dua kelainan utama dalam keseimbangan asam basa yaitu asidosis dan alkalosis. Asidosis metabolik dan alkalosis metabolik disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pembentukan dan pembuangan asam atau basa oleh ginjal. Asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik terutama disebabkan oleh penyakit paru-paru atau kelainan pernafasan. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep keseimbangan asam basa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.